semua upaya akan sia-sia. Konflik yang terjadi ini tentu ada akar persoalan yang harus dipahami bersama. 3. Kami harus sampaikan akar persoalan yang ada di Puncak Jaya saat ini. Persoalan pertama adalah penyelenggara KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024. Calon Wakil Bupati paslon nomor urut 1 atas nama Muskoya SE masih berstatus PNS aktif sampai Januari 2025. Dibuktikan dengan yang bersangkutan masih menerima gaji insentif sampai bulan Januari 2025. 4. Persoalan kedua, pemilihan sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 26 distrik 302 kampung dan 3 kelurahan seluruh Puncak Jaya. Namun menurut Mahkamah Konstitusi tidak terjadi pemilihan di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, dan Distrik Guragi atas kesaksian palsu KPU Puncak Jaya dan Bawaslu Puncak Jaya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kalau tidak terjadi pemilihan di 4 distrik tersebut, lalu suara gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah diperoleh dari mana? Persoalan ini sangat sulit diterima oleh akal sehat, sebab pemilihan dilaksanakan sesuai mekanisme sistem noken yang terbuka, bukan tertutup, sehingga kami meminta kepada negara agar dapat menjawab persoalan ini secara terang benderang. 5. Kami meminta kepada Bapak PJ Bupati Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya, dan Dandim Puncak Jaya untuk melaporkan persoalan ini kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia, serta kementerian terkait lainnya, untuk meminta pertanggungjawaban suara kami di 4 distrik. Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, dan Distrik Guragi untuk dikembalikan, sebab suara kami adalah suara yang berdaulat. Tidak ada peraturan manapun yang boleh menghanguskan suara rakyat, termasuk Mahkamah Konstitusi. Sekalipun yang kami tahu kalau ada persoalan dalam pemilihan maka harus dilakukan PSU. Namun sikap diskriminatif dari putusan MK menganggap kami adalah sumber sarang masalah keamanan, sehingga tanpa menggunakan hati nurani, suara di 4 distrik tersebut dihanguskan begitu saja. Justru akibat dari putusan MK tersebut membuat perang berkepanjangan yang merenggut 14 korban jiwa, ratusan rumah terbakar, dan ratusan korban luka. 6. Dalam menindaklanjuti putusan MK untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di 22 distrik, ada substansi persoalan yang dilanggar oleh KPU RI, sebab persoalan suara di hasil distrik tidak dilakukan penyandingan dengan perolehan suara di lapangan pada hari pemilihan sebagaimana putusan MK. Karena dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi meragukan kemurnian suara dalam hasil di 22 distrik tersebut. Kami meminta perolehan suara pada paslon nomor urut 2 di Distrik Ilu, Distrik Irmuli, dan Distrik Ulandikime untuk dikembalikan, sebab perolehan suara lapangan paslon 2 di Distrik Ilu sebanyak 5.064 suara, namun direkap di hasil hanya 1.349 suara. Di Distrik Rimuli perolehan suara lapangan paslon 02 sebanyak 2.564 suara, namun direkap di hasil 0 suara. Di Distrik Ulandikime perolehan suara lapangan paslon 02 931 suara, namun direkap di hasil 0 suara. Kalau akar persoalan di atas tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas, maka selama 5 tahun ke depan kami tidak akan menerima paslon yang telah kalah di lapangan, namun dimenangkan oleh konspirasi penyelenggara pemilihan dan lembaga Mahkamah Konstitusi. Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani di Mulia pada hari Rabu tanggal 9 bulan April tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab di Kota Suci Mulia, kota peradaban di jantung Pulau Papua. Semoga Allah menyertai dan melindungi kita semua. Kinaonak. Wah, wah, wah.